amalan untuk orang tua yang sudah tiada apa aja ya. Tadi sudah berbagai macam diceritakan oleh guru-guru kita. Kita langsung move on lagi nih. Kita akan lihat cuplikan, namun sebelumnya mungkin buat teman-teman di rumah yang baru gabung saat ini masih bersama kita ya, bintang tamu inspirasi kita nih ya, ada Bapak Acil. Beliau adalah penjual sate tapi gratis buat anak yatim piatu setiap hari. Tepuk tangan dulu yuk. Nah baik, nanti kita akan sikapi lebih lanjut lagi, namun di sini ada kisah dokter tugas di pedalaman Papua, tandu pasien hingga 16 kilometer. Allahu Akbar, kita lihat yuk. Biasa ya. Barakallah, panjang umur Dokter Amalia. Masya Allah ya, dipanjangkan karirnya, diberkahi semuanya Amin, guru ya. insya Baik, kita Allah. ngomongin masalah berbagi, kita sangkut pautkan dengan tema kita. Kalau misalnya kita masih mau silaturahmi atau berbagi dengan orang-orang mungkin yang kerabat orang-orang tua kita, ini masuk jariah kepada orang tua kita nggak guru, ilmunya guru? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabaik Ustadz Maulana, Pak Kiai, Bang Ali, Pak Acil, serta seluruh guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang persaudaraan orang-orang yang beriman. Dan tentu saja persaudaraan yang paling erat adalah ketika Allah takdirkan kita berada dalam hubungan kerabat yang sama ataupun hubungan darah yang sama. Disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW, inna abarral birra, suatu berbaktinya seorang anak yang paling berbakti. Jadi kalau ada pertanyaan hari ini sesuai dengan judul kita, apa saja amalan yang bisa dilakukan untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, berbakti yang bagaimana? Yang paling berbaktinya kata Nabi SAW, inna abarral birra adalah ketika seorang anak ayyasilar rajul ala wuddi abihi, ketika seseorang menyambung daripada cinta orang tuanya. Cinta yang mana? Dia sambung cinta orang tuanya, dahulu orang tuanya cinta untuk melihat sanak saudaranya, dia sambung kebaikan tersebut, maka ini adalah sebuah berbaktinya seorang anak kepada orang tua. Jangan dipikir setelah orang tua sudah meninggal dunia udah nggak mau pulang kampung lagi, udah nggak mudik lagi, tahun ini kemana? Aduh Ustadz, kita udah nggak punya kampung halaman, orang tua udah nggak ada. Subhanallah, kita punya paman di kampung, kita punya tante di kampung, kita punya sepupu di sana. Maka ketika seseorang menyambung daripada kerabat ini, dari situlah Allah panjangkan umurnya dan juga Allah luaskan rezekinya. Ingat, lowongan pekerjaan itu tidak selalu ada di sosial media. Lowongan pekerjaan itu tidak selalu ada di mana? Di flyer-flyer. Tapi lowongan pekerjaan itu lebih banyak ketika kita bertemu bersilaturahim. Coba lihat, orang nongkrong di warung kopi tiba-tiba ditawari proyek. Orang ngobrol sana sini, kamu anaknya si Anu ya? Kamu kerja di mana nak sekarang nak? Oh kamu di kota, kamu pulang aja di kampung, ada kebun mau diurusin. Kamu pulang aja di sini, om punya ini, subhanallah. Maka ingat, dari sinilah terbukti apa yang disampaikan Nabi SAW bahwa erat silaturahim itu adalah meluaskan rezeki. Kenapa? Ingat tadi, lowongan pekerjaan tidak selalu ditayangkan di iklan-iklan. Tapi banyaknya pekerjaan rezeki itu biasanya karena menyambung silaturahim. Masya Allah, ini kadang-kadang udah nggak ada orang tuanya, putus sama keluarga. Dan ini titik paling tingginya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Menyambung silaturahim kepada orang yang dicintai orang tua. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Boleh tepuk tangan dulu yuk. Yuk kita perbaiki yang mungkin saat ini agak renggang ya dengan saudara-saudara kita ya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, karena bintang tamu kita spesial, kita kasih kesempatan dulu untuk bintang tamu kita nih. Ada punya pertanyaan Spesial, pakai sate. Pakai sate. Mau nanya sama siapa?
nanya sama Pak Kiai. Haji Agus Pak Dermawan. Kiai Iya. Agus Dermawan ya. Agus Dermawan. Iya. Pak Kiai saya Pak mau Acil. nanya nih. Heeh. Kalau kita berusaha menunaikan haji dan wasiat orang tua, apakah bisa menjadi amal jariah untuk orang tua yang sudah tiada? Gimana cara supaya diberi kemudahan untuk menjalankan wasiatnya Pak Kiai? Wassalam, mohon dijawab Pak Kiai. Masya Iya, Allah, iya, guruku iya. silakan guru. Baik, izin Pak Iya. Kiai Sam, Kiai Maulana, Bang Ali, juga Pak Acil, ibu-ibu. Para pemirsa Indonesia, tentunya itulah anak yang soleh atau soleha. Dan manusia apabila kita mendapatkan wasiat dan janji orang tua untuk berhaji, jika mampu, kalau anaknya ada rezeki, mampu, bismillah berangkat majri'a wa mursa'a, labaik Allahumma labaik. Dan wasiat itu andai kata tidak dilakukan dan kita mampu, orang tua juga ada rezeki dengan harta benda yang diwariskan atau diwasiatkan, kita nggak melaksanakannya, oh kita berdosa. Dan wasiat itu wajib dengan kejujuran. Amin dong. Iya. Insya. Tapi tidak hanya dengan kejujuran saja, dengan amanah. Kalau enggak amanah, oh ternyata kehancuran tiba. Idza duyi'atil amanah fantazrisah. Kalau amanah tidak dipegang oleh orang yang bukan skillful, bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Jadi wasiat jujur dan amanah. Juga adil. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Kok pada mangap Iya, aja? lagi fokus guru. Juga ada keadilan. Kalau kita adil, jujur, amanah, kemudian juga tidak boleh memberatkan semua pihak. Artinya ahli waris, amanah itu atau wasiat itu nggak boleh memberatkan. Karena kalau memberatkan tidak ada keadilan. Dari Malik bin Rabi'ah As-Saidi, ketika kami, kata Malik bin Rabi'ah As-Saidi, ketika kami duduk bersama Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datanglah seorang dari kabilah Bani Salamah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada bukti bakti yang tersisa? Sama juga tuh dengan materi yang tadi, bukti bakti yang tersisa dari kedua orang tuaku yang dapat lakukan setelah mereka meninggal. Beliau menjawab, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ada dong, Bu. Baik. Pemirsa Indonesia ada. Nah, maksudnya ada itu apa? Mendoakanlah mereka kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu kan yang melahirkan kita, yang mendoakan kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu pun investasi, deposito, tabungan orang tua kita juga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Juga saudaraku yang terhormat, jangan lupa tuh ya, mendoakan, kemudian menunaikan wasiat janji mereka, menyambung tali silaturahmi yang diucapkan tadi oleh Ustadz Syam dan Ustadz Maulana. Betul, tali silaturahmi yang pernah mereka lakukan, mereka jalin, dan juga memuliakan teman-teman mereka. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan event momentum pemirsa yang seperti itu, yakin deh, percaya deh, kita semua menjadi ahli surganya. Amin Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Nah, orang yang menjadi ahli surga itu yang bagaimana? Kan begitu. Tentunya orang yang selalu berbuat kebaikan buat dirinya, iya kana budua, iya kanas, kompak, iya kana budua, iya kanas. Astagfirullah. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu ya Allah aku minta tolong. No venture, no gain. Nggak ada usaha, nggak ada hasil, nggak ada kerja, tidak ada salary. Nah oleh karena itu selain kita anak yang soleh, juga ibunda kita punya deposito akhirat, meninggalkan juga anak yang soleh dan amal soleh. Ya demikian Bang Ali. Terima kasih guru ilmunya, tepuk tangan Baik, dulu yuk. ya. Harus ada usaha pastinya guru ya. Betul. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita kasih kesempatan lagi buat yang ada di studio untuk bertanya ya. Kita masuk dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Sini dulu ya.
Aduh, ibu mau nanya apa ngeliatin gelang nih? Baik. Jadi berkah nanti mudah-mudahan gelangnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Pak Ustadz. Iya. Saya Ibu Weni dari pengajian Paguyuban Pasar Bandung Kimpling Tegal. Mau nanya Pak Iya, Ustadz tepuk tangan dulu Maulana. boleh. Mau nanya Ya, sama saya. nanyanya pakai bahasa Tegal aja Bu, nggak apa-apa. Bahasa Tegal nggak apa-apa. Pripe ya? Ya, Bahasa Tegal. ya Iya. boleh, boleh. Apakah aku oli meniatkan puasa untuk puasa nggo wong tua kula sing wis ninggal Pak Ustadz. Apa amal jariyahe Iya. untuk beliau almarhum semua Ya. atau aku kebagian Pak Ustadz. Terima iya. kasih. Iya. Saya terjemahkan dulu ya. Oh iya boleh. Apakah saya mempuasakan? Jikalau saya mempuasakan dengan niat untuk Orang bayar tua. utang puasa orang tuaku, apakah itu sebagai jariah juga? Apakah saya juga dapat pahalanya? Oke, ya paham. Tepuk tangan dulu yuk. Terima kasih Ibu. Keren, Kiai Maulana keren. Silakan Gu. Orang Sulawesi bisa bahasa Jawa. Masya Allah. Bayar. Ya. Buat kita semuanya. Tidak ada yang sia-sia atas apapun yang kita lakukan. Bahkan kepada anak. Di dalam tubuh kita mengalir darah orang tua. Bahkan ketika kita menatap wajah kita di cermin. Itu ada wajah orang tua pada tubuh wajah kita. Maka ketahuilah. Ketika seorang anak. Betul tadi kata Bang Ali tadi bagus juga kata-katanya. Kita tidak mampu membalas jasa orang tua. Kita hanya bisa berbakti kepada orang tua. Apa salahnya seorang anak memikirkan, jangan-jangan orang tuaku punya utang puasa. Kebayang nggak kalau ada orang utang puasanya disiksa? Kebayang nggak kalau ada orang tua disiksa gara-gara ada utang puasanya? Sanggupkah kita sebagai anak? Maka kepada semua anak, apa salahnya? Puasakanlah dengan niat puasa buat orang tua. Dan ketahuilah kita dapat pahalanya juga. Ketahui puasa itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena kata Allah puasa itu untukku. Dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka kepada anak yang dia puasakan. Aku puasa Senin hari ini. Saya niatkan pahalanya untuk orang tuaku. Dan ketahuilah kata Nabi, apa salahnya seorang anak bersedekah dan dia niatkan untuk pahala orang tuanya. Dia dapat pahalanya, orang tuanya pun dapat. Mohon maaf. Apalagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Kepada semua anak, seberapa pengorbanan kita terhadap orang tua kita? Berapa pengorbanan kita? Sekedar puasa itu tidak pakai modal. Tidak makan, tidak ada biayanya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempuasakan yang niatkan pahalanya untuk orang tua. Baiklah, Senin ini aku niatkan membuat ibu. Kamis ini saya niatkan untuk ayah. Ketahuilah siapa yang puasa Senin itu puasa Nabi. Cinta sama Nabi. Hari Kamis amal ibadah diperbaiki. Ayyamul Bid 13, 14, 15 dicukupkan kebutuhan dan tidak disiksa di kubur. Puasa Daud hari ini puasa, besok tidak, hari ini puasa, besok tidak. Hari ini bersabar, besok bersyukur. Begitu mulianya kalau orang berpuasa. Dan apa salahnya puasa itu kita niatkan untuk orang tua kita. Masya Allah. Ya Terima Allah. kasih guru ya. Ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita sehingga akhirnya kita nggak hitung-hitung nama orang tua. Saya mau tanya ibu, Bu, mana mic-nya ada di situ nggak? Ada sama aku. Bu, saya mau tanya, ibunya masih hidup. Sudah tidak ada Ustadz. Apa ibu bisa sumbangkan buat orang tuanya? Ada? Apa aja? Insya Allah ada. Ya. Kira-kira gelangnya itu bisa nggak? Jangan. Allah. Masih buat anak katanya ya. Buat syukuran dulu. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Kita lanjutin. Siapa lagi yang mau nanya? Yang sini udah. Ini Masya Allah. Ibu, silakan mau yang kanan apa yang kiri? Yang kanan aja ya. Namanya siapa, tinggalnya di mana, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Turasi dari Majelis Taklim Paguyuban Pedagang Pasar Bandung, Kempling, Tegal. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tanya dong Pak Ustadz. Iya. Mau tanya ke Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Boleh Bu, silahkan. Masya Allah. Kimolana. Bagaimana caranya Ibu agar curang. Bahasa Tegal Tegal juga. ya, Tegal. Bahasa Tegal. Ya, ya silakan. kepripun Pak Ustadz Nggih. menawi kula membaca Al-Qur'an supados anggenipun membaca Al-Qur'an Nggih. saged dugi teng almarhum kedua orang tua kita bisa nyampe. Oke. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham guru ya? Nggih, nyun sewu. Ya. Baik. Baik, oh, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Sanulana, Masya Pak Allah. Kiai, Habib Ali serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Mohon izin semua, tadi pertanyaannya tentang pembacaan Al-Quran yang bisa pahalanya sampai kepada orang tua. Maka inti daripada pembahasan kita di pagi hari ini bagaimana kita bersedekah dan pahalanya sampai kepada orang tua. Ada orang yang mampu sedekah dengan hartanya. Dialah yang bayarin fidyah orang tuanya, dia bayarin untuk dibadalin umroh orang tuanya, dia bayarin untuk sedekah untuk orang tuanya, adakan acara tahlilan untuk orang tuanya, sedekah dengan harta. Ada orang sedekah dengan tenaga, yang mana itu dia yang kodoin puasa orang tuanya. Gak punya uang tapi dia pengen sedekah dengan tenaga. Dia kodok puasa orang tuanya, dia kodok sholat orang tuanya. Ada lagi sedekah selanjutnya, apalagi itu sedekah dengan lisan, yang mana itu baca Quran, pahalanya dikirimkan untuk orang tua. Namanya sedekah juga, sedekah dengan lisannya. Ada yang lebih ringan daripada baca Quran. Kalau Quran banyak Ustaz 30 juz, ada nggak yang lebih ringan lagi? Ada. Apa itu? Istighfarkan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu namanya mengistighfarkan orang tua. Sedekah juga namanya, sedekah dengan lisan. Ada orang dia borong semua, sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga, sedekah dengan lisan. Mana itu? Orang berangkat haji tapi untuk badalin orang tuanya. Pakai duit nggak haji? Pakai uang. Pakai tenaga nggak? Pakai tenaga. Pakai lisan nggak? Pakai lisan juga. Maka semuanya dia borong ketika dia badalkan ibadah untuk orang tuanya. Ini anak yang berbakti kepada orang tua. Ingat ayat yang kami baca tadi, mengingat Allah membuat hati menjadi nikmat, membuat hati menjadi tenang. Kenikmatan itu ada 3. Ada nikmat jasmani. Ibu ngantuk tidur lagi pengajian, itu namanya nikmat jasmani. Ada ibu ngetawain temannya ngantuk, itu namanya nikmat nafsani. Lebih nikmat daripada tidur itu sendiri. Ngetawain orang ketiduran lebih nikmat. Tapi ada namanya nikmat rohani. Mana itu? Capek-capek berangkat haji bukan untuk dia, tapi untuk orang tuanya. Tapi kenapa dia merasa nikmat? Itu namanya nikmat rohani. Wallahu ta'ala alam. Bang Ali haus, Iya. anaknya juga haus. Pas Iya. Bang Ali mau minum, anaknya minta. Bang Ali kasih ke anaknya, Bang Ali ikut seneng. Namanya nikmat rohani. Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Siap. Aduh ya, itu nikmat banget hari ini Masya Allah ya. Baik, kita lanjutin lagi. Siapa lagi yang mau nanya? Oh Bapak yuk. Iya. Masya Allah, sehat selalu Pak. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Kadiman dari pedagang Pasar Bandung, Kota Tegal. Pakai bahasa Tegal Bu saya. Boleh. Tunggu dulu. Bapak pedagang. Dagang apa Pak? Saya pedagang jasa Pak, jasa keamanan. Iya, Masya Allah. Jasa keamanan. Iya. Baik, Bahasa Tegal Pak? iya silakan. Aku pantakon karo Pak
Kiai Agus Darmawan. Kiai Agus Darmawan guru. Monggo. Iya. Ceritanya kayak iya. gini Pak. Iya. Ya, Wong tuane nyongko wis mati kabeh, wis ninggal kabeh. Mohon maaf Pak, bahasa Indonesia aja. jangan gak apa-apa. Ini TV nasional. Silakan bahasa Indonesia aja. Saya mah iya aja. Mohon Ya. izin Pak. Ya, Ya. mohon izin. Saya kan bertanya, orang tua saya sudah meninggal semua dan semasa hidupnya beliau sering aktif di kegiatan majelis taklim, bersedekah dan kegiatan yang lain. Iya. Apakah dengan setelah beliau meninggal, apakah dengan saya selalu mendawamkan kegiatan beliau, pahalanya masih terus mengalir kepada kedua orang tua saya? Gitu Pak. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Pak Kardiman. Pak Kardiman, mohon izin Iya. Pak Kisam, Ki Maulana, Baik, silakan Kiai. Pak Acil, Bang Ali, Ibu Bapak yang terhormat, pemirsa Indonesia. Ya dong, mendawamkan itu pahala mengalir walaupun orang tua telah tiada. Jadi sekarang orang banyak, maaf ini, menangi zaman edan. Melu edan ora tahan. Ora melu datane ketuman, sepejak-pejakane sing lali, isi pejakane sing eling lan waspada. Tahu apaan artinya nggak tahu saya. Karena anak-anak udah nggak sadar bahwa orang yang dipertanyakan oleh Bapak tadi betul man syabba alaihi syabba alaih. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya begitu, mama, papa, abi, umi, seperti itu kebaikan dan kebaikan, kemudian dilanjutkan estafet oleh anak dan putranya, mengalir, doa-doanya mengalir. Nah mudah-mudahan saudaraku yang terhormat bahwa sodakoh jariah yang ibu kita lakukan, bapak lakukan, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang didik, yang di-upgrade, yang dibina, yang ditarbiahkan dari orang tua kepada anak-anaknya, kemudian melanjutkan estafetnya, baru meninggalkan awaladin solehin yad'ulahu, meninggalkan anak-anak yang soleh. Pemirsa, bapak yang terhormat, ibu yang berbahagia, betul. Apalagi ibunya rajin mengaji. Alhamdulillah. Rajin mengaji. Orang yang mengaji di majlis-majlis taklim ini seperti taman surga. Betul tidak? Tuh. Nah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau mau tahu nih, Kiai Maulana pernah menyampaikan waktu itu saya mencatat juga Kiai Sam, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kalian mampir. Dulu mama kita, papa kita mampir ke taman surga, kita ikutin terus. Dulu suka saatan fi majlis ilmi lata masuk kalaman. Dudukmu di majlis ilmu dulu dilakukan oleh mama papa kita. Ternyata itu dulu suka saatan fi majlis ilmi lata masuk kalaman. Walau tidak menyentuh pulpen, walau taktubu harfan, dan dia tidak menulis satu huruf pun, khairul laka min itki alfi raqabatin. Itu masih lebih baik daripada membebaskan budak 1000 budak. Satu budak aja, Bo, masih hidup. Masih, Guru. Alhamdulillah. Itu sama saja membebaskan budak satu, itu Allah haramkan jasadnya masuk ke neraka, apalagi 1000. Nah ternyata idza marartum biriyadil jannah fartau. Apabila kamu melintasi taman surga, hendaknya kalian bersinggah, mampir sebentar. Kenapa? Karena itu ada taman surga raudhah min riyadil jannah. Sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud taman surga itu? Hilaqo dzikri. Mama papa kita dulunya itu hilaqo dzikri, membuat halakoh dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berzikir, waktunya sudah beres. Terima kasih Oh Pak iya, Ali. terima kasih Guru. Nanti kita lanjutin bereskan. lagi, masih ada waktu ya Masih Guru ada ya. waktu. Baik, tepuk tangan dulu. Siap, Dan. Masya Allah. Iya, baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.